Hari ini kita akan berbicara Yesus datang ke rumah. Dalam Injil Yohanes 12 ayat 1, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang bertanya tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Pengertian 6 hari itu bicara tentang Adam sampai gereja sekarang. Ingat firman Tuhan berkata satu hari manusia sama dengan satu hari bukan Tuhan 1000 tahun manusia. Dari Adam sampai Abraham 2000 tahun, Ishak sampai Yesus 2000 tahun, Roh Kudus sampai gereja sekarang 2000 tahun. Apa arti daripada Betania atau Baitani? Yang pertama adalah rumah persediaan, rumah perjanjian, rumah persinggahan. Bagi orang dunia, orang yang tidak mengenal Tuhan, dunia sekarang adalah dunia yang penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan dalam hidupnya. Tapi bagi Tuhan, bagi kita yang hidup dalam kasih karunia dan kebenaran, maka kita hidup di dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi orang fasik, ada zaman sekarang mereka melihat main mata jasmani. Tapi bagi kita melihat dengan hidup yang percaya. Yakobus 5:7 bilang, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan kita, dalam hidup kita, dalam rumah kita ada persediaan, ada perjanjian Tuhan dalam kehidupan kita, ada persinggahan Tuhan ada dalam rumah tangga kita. Nah, dunia ini tanpa memandang bulu adalah zaman akhir. Nah, Alkitab berkata bahwa zaman akhir itu ada tanda-tandanya. Ada penyesatan. Kata, waspada jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itulah Matius 24. Banyak orang datang yang memakai nama Tuhan, berkata aku Mesias, menyesatkan banyak orang. Kita mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang. Dan berkata jangan gelisah, sebab itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, firman Tuhan bilang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Tapi semuanya itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Firman Tuhan berkata itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Apa itu zaman baru? Zaman baru adalah Tuhan datang. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Murtad itu sama dengan orang yang durhaka, orang yang memberontak. Dan mereka saling menyerahkan, saling membenci, saling menyerahkan, tidak ada yang mau mengalah. Orang saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih orang akan menjadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, yang berkata. Dan Injil kejahat ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu baru tiba kesudahannya. Nah, berkata itu tanda daripada zaman akhir. Tapi jangan lupa juga di Timotius, Paulus menulis dalam Timotius 3 itu dikatakan satu itu bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itulah manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak pedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menyengkang diri, garang, tidak suka yang baik, tidak suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti kita. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka perbuatannya jauh dari mereka itu, firman Tuhan berkata.
secara lahiriah orang-orang yang pada zaman akhir masa yang sukar itu mereka beribadah, tetapi pada hakikatnya mereka mengukir kekuatan daripada ibadah itu dan berkata jauhlah mereka itu. Jauh artinya katanya tidak ada di situ, tidak ada stay di situ, jauhilah mereka supaya kamu menjadi orang yang berlawanan. Nah, yang ketiga adalah segala sesuatu itu digoncangkan, firman Tuhan bilang. Nah, Tuhan menggoncangkan itu dalam kitab Ibrani berkata seperti Ibrani 12 ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab kalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang yang memberi janji, satu kali lagi aku akan mengoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan pada perubahan apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan itulah kerajaan surga. Ayat 28 jawab kata, jadi karena kita menerima kerjaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah dan kita adalah api yang menghanguskan. Nah, kita beribadah dengan kita bersyukur. Tadi orang yang masa sukar tadi tidak zaman akhir, mereka secara ibadah selain dia beribadah, tapi memungkiri kuasa ibadah itu. Nah, bagaimana kuasa ibadah itu adalah orang sentiasa mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal, firman Tuhan berkata. Kemudian orang berkenan kepadanya. Apa itu berkenan kepadanya? Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, firman Tuhan berkata. Walaupun Daud, banyak orang berkata, banyak firman Tuhan, hamba Tuhan berkata bahwa Daud sebanyak dia jatuh, sebanyak itu juga dia bangkit. Dia pernah jatuh, tapi itu dia bangkit. Daud berani berkata, jangan Tuhan ambil roh daripadaku, tapi berikan roh pada hati, roh yang rela, tahirkan aku, itu Daud bilang. Dan itulah bukan hanya kita berkenan, tapi kita hormat. Hormat berarti kita mau hidup kita itu kita menghormati. Apa sih kita menghormati? Kita menganggap orang lain lebih daripada kita. Dan kemudian kita takut akan Tuhan dalam hidupan kita. Takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan, firman berkata. Sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Kalau api yang menghanguskan itu ada dalam firman Tuhan. Berarti kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan mengucap syukur, dengan berkenan, dengan rasa hormat dan takut kita, itulah api yang menghanguskan. Kalau api yang menghanguskan, yang berkata, nah api bukan menghanguskan apa yang tubuh kita ini, tapi dia menghanguskan apa yang merusak, yang mau datang ke dalam hidup kita. Nah, apa pertanyaannya ini? Apa Yesus datang ke rumah 3 orang itu, Lazarus, Maria, Marta itu, dan di kota Betania itu? Buat Yesus ada sesuatu yang membuat dia datang terus dalam kalau dia di Betania itu. Nah, Markus 11 itu lalu Yesus masuk ke bait Allah, Markus 11:22. Markus 11:12 Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, yang membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata pada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, ini adalah goncangan bagi orang-orang di sekitar bait Allah, terutama para pedagang. Nah, goncangan ini membuat berita sesuatu yang luar biasa, dan ketika itu selesai, goncangan itu dengan statement Yesus berkata, kenapa kamu menjadikan rumah menjadi sarang penyamun, rumah doa itu menjadi sarang penyamun. Kemudian
Yesus bukan tinggal di situ, tetapi dia keluar dari tempat itu setelah goncangan itu terjadi dalam lingkungan bait Allah itu. Kemudian dia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota Betania dan bermalam di situ. Nah, berarti di sinilah letak bagaimana Yesus melihat sesuatu. Kota Betania itu adalah kota yang spesial di mata dia. Ya, jadi di Betania itulah terdapat rumah daripada 3 saudara, Maria, Marta, dan Lazarus itu. Nah, coba lihat ketika Yesus keluar dari Betania itu, keesokan harinya sudah Yesus dan kedua 12 muridnya meninggalkan Betania. Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat boleh mendapat apa-apa, tapi waktu ia tiba di situ ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim bisa. Jadi ketika Yesus keluar dari Betania, dia lapar, tapi dia ingin makan buah pohon ara, tapi tidak berbuah. Dan Firman berkata, pohon ara itu dikutuk dan tidak berbuah lagi. Apa maksudnya? Nah, disinilah letak awal daripada Yesus memulai dia ada di Betania, bukan di luar Betania. Yesus datang dari rumah Lazarus, Maria, dan Marta itu. Nah, Yerusalem perjalanan jauh. Sekarang kita lihat di peta di Google itu 3 jam lebih perjalanan. Ya, mungkin sekarang jalannya bagus, tapi zaman dulu kita tidak tahu Yesus pakai apa dalam perjalanannya. Kemudian kota Betania itu tempat Yesus dibaptis oleh Yohanes yang disebut dengan Betabara. Nah, kemudian arti nama daripada Lazarus itu Tuhan menolong. Nah, latar belakang daripada kenapa Yesus berada di Betania itu adalah di situ kota Yesus dibaptis. Kalau begitu berarti 3 orang saudara ini menyaksikan Yesus dibaptis. Nah, kata menyaksikan berarti apa yang mereka lihat, apa yang dengar, dan itulah menjadi kesaksian. Kalau kita bersaksi di pengadilan, maka kita berani kata karena itu ada yang kita lihat, kita dengar. Itulah kesaksian. Nah, Matius 4:16 berkata seperti ini, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Berarti saya percaya 3 orang ini melihat Yesus dibaptis. Kenapa? Karena sebelum Yesus dibaptis, Yohanes Pembaptis sudah memberitakan, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Dan ketika Yesus mau dibaptis, dia berkata, aku melakukan itu supaya genaplah apa yang menjadi kehendak Bapa. Aku mengenapi apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidupku. Nah, kemudian bukan hanya sekedar dibaptis, setelah keluar dari baptisan air, dari air itu dia berkata keluar dari air, itu langit terbuka dan ia melihat Roh Allah. Maksudnya Yesus melihat Roh Allah. Dan saya percaya bahwa Yohanes Pembaptis melihat merpati itu. Kemudian ada perkataan, bukan hanya melihat, dan saya percaya Maria, Marta, Lazarus juga melihat, tapi juga mereka mendengar. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kuasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, firman Tuhan bilang bahwa dalam hidupan kita, bahwa dalam hidup Yohanes Pembaptis menyampaikan kabar bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Lazarus, Maria, Marta pasti percaya bahwa mereka bertobat, mereka mendengarkan berita daripada Yesus, dan mereka menyaksikan Yesus sendiri dibaptis. Berarti mereka orang yang bertobat, mereka yang dibaptis. Kemudian ada kuasa Roh Kudus, ada datang yang kepada Yesus, itu bicara tentang Roh Kudus. Nah, kita percaya bahwa dasar daripada Kristenan adalah
bertobat, baptis air, dan baptis Roh Kudus. Di tengah-tengah itu ada yang disebut dengan baptisan api. Ya, nah sekarang kita berada di zaman sekarang itu kita perlu bertobat, kita perlu baptis air, baptis api, baptis Roh Kudus. Nah, ketika Yesus keluar dari Betania dan dia lapar, nah saya mendapat pengertian seperti ini. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu Yohanes 15 ayat 5 bilang. Berarti kalau kita keluar dari Yesus, maka tidak ada persediaan. Arti Betania tadi artinya rumah persediaan. Berarti kalau Yesus di luar Yesus atau Yesus keluar dari Betania, maka tidak ada persediaan dalam kehidupan kita. Yang kedua, arti dari Betania berarti rumah persinggahan. Berarti kalau Yesus keluar dari hidup kita, berarti tidak ada persinggahan dalam kehidupan kita. Kalau tahukah, kalau Yesus keluar dari Betania, dari hidup kita, maka Firman berkata tidak ada perjanjian di depan kita. Nah, persediaan adalah bicara tentang bagaimana Marta melayani daripada Yesus, menyediakan hidangan buat Yesus. Dia menyediakan hidangan, dan hidangan itu dihidangkan bagi mereka, dan Alkitab menulis bahwa Lazarus makan bersama dengan Yesus. Itu persediaan. Nah, bagaimana mungkin Marta menyediakan hidangan buat Yesus dan saudaranya kalau tidak ada persediaan makanan buat mereka, buat Yesus tentunya. Nah, Yesus adalah menjamin semua persediaan di kehidupan kita. Apa yang kita makan, minum, pakai. Jangan berkata, jangan khawatir dengan apa yang kita makan, minum, pakai itu di kehidupan kita. Yang kedua, kalau Yesus di luar hidup kita, atau kita di luar Tuhan, maka tidak ada persinggahan, tidak ada istirahat dalam kehidupan kita, tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mungkin siang malam kita bekerja keras mencari nafkah. Nah, di luar Tuhan berkata bahwa itu sudah semua sia-sia. Kita sekecil apapun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu persinggahan. Nah, saya ingat ketika Yesus berada di buritan kapal, ketika bersama murid-muridnya dihantam oleh badai topan dan mau akan tenggelam, dia berkata, Yesus bisa tidur. Nah, coba bayangkan kalau Yesus ada dalam rumah kita bisa tidur, kita bisa aman, tenang. Bukankah Tuhan berkata bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia membangunnya. Nah, jadikanlah Yesus itu menjadi rumah kita, itu rumah tangga kita menjadi rumah persinggahan di mana Yesus bisa meletakkan kepalanya. Nah, Firman berkata kalau Yesus bisa meletakkan kepalanya, dia bisa tidur, beristirahat di situ. Nah, kalau Yesus beristirahat ada dalam rumah kita, dia singgah di rumah kita, bukan berarti dia tamu, tapi dia bisa beristirahat. Dan kalau orang yang bisa tidur di rumah, itu berarti orang itu menjadi sahabat dalam diri Yesus. Nah, memang benar bahwa tiga saudara ini adalah sahabat daripada Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita berada di luar perjanjian, di luar Betania, di luar Betani, maka tidak ada perjanjian dalam kehidupan kita. Nah, tahukah kalau hidup kita tanpa perjanjian Tuhan, maka hidup kita menjadi kontrak. Kontrak kalau habis waktunya, maka akan bubar. Coba bayangkan kalau pernikahan itu adalah kontrak, maka kalau habis rasa sayang, rasa cinta, maka orang berkata ya berhenti. Padahal Firman Tuhan berkata jangan, Tuhan membenci perceraian. Nah, perjanjian Tuhan dalam kehidupan kita adalah perjanjian lama dan perjanjian baru dalam Alkitab. Nah, Tuhan memberikan kepada kita, Firman berkata Tuhan memberikan dirinya kepada kita, apatahlah yang lain. Tuhan berikan firman-Nya, dan tahukah firman-Nya itu gambar daripada dirinya sendiri. Perjanjian. Nah, tahukah Firman Tuhan berkata antara Kristus dan jemaatnya adalah perjanjian. Rahasia ini besar, Firman Tuhan berkata. Nah, janji yang Tuhan beri pada kita.
Dalam Alkitab adalah semua perjanjian Tuhan. Itulah Betania. Nah, kalau tidak ada persediaan dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang yang tidak punya apa-apa dalam kehidupan kita. Ya. Nah, mari kita lihat apa itu Marta dalam kehidupan kita. Marta adalah orang yang melayani. Nah, Yohanes 12 itu bilang 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapakku. Nah, Firman berkata, kalau kita mau hidup kita dihormati oleh Bapa kita, maka kita menjadi orang yang melayani. Nah, melayani bukan berarti hanya cukup jadi WL, jadi singers, jadi pemain musik, khotbah. Tidak, melayani kita itu adalah melayani setiap waktu, setiap hari. Kita mengantar anak kita ke sekolah, terjemput, itu melayani. Kita membantu istri kita, suami kita, itu adalah melayani. Firman Tuhan bilang. Jadi melayani. Firman berkata kita menjadi orang yang seperti Marta, dia menyediakan hidangan buat Yesus. Artinya hidupnya penuh dengan melayani Tuhan. Nah, Marta adalah orang yang sentiasa duduk dekat dengan Tuhan. Yesus berkata, Marta memilih apa yang baik dalam hidupnya dan tidak bisa diambil daripada dia. Nah, dia sentiasa mendengar perkataan Tuhan dalam hidupannya. Nah, kita tahu bahwa kehidupan Maria adalah orang yang sentiasa duduk dekat Tuhan. Nah, dalam hidupan kita, kalau kita mau hidup kita ada persediaan, hidup kita di dalam perjanjian, di dalam persinggahan, maka kita harus menjadi Marta, kita juga harus menjadi Maria. Tapi tidak cukup di situ, tapi kita juga harus menjadi Lazarus dalam depan kita. Nah, Lazarus berkata dia selalu turut makan dengan Yesus dalam Yohanes 12 ayat 2. Berarti ada persekutuan yang indah dalam hidup Lazarus. Nah, kalau begitu Yesus datang ke rumah tiga saudara ini gambaran daripada gereja Tuhan yang mengerti prioritas dan identitas di dalam Kristus. Nah, apa prioritas kita? Kita harus mengerti prioritas kita adalah Tuhan terlebih dulu. Berarti kita beri waktu kita dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, dengarkan Dia, kemudian lakukan. Nah, kalau begitu, apa yang kita prioritaskan dalam kehidupan kita? Kita mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tentu ini tidak gampang, kita perlu latihan setiap hari. Dan yang paling baik, sama seperti Yesus dalam Markus 3:5 itu berkata bahwa pagi-pagi benar Yesus datang keluar dan Dia berlutut berdoa kepada Bapaknya. Nah, perlu latihan, dan latihannya itu adalah bangun pagi-pagi. Itu yang saya lakukan sejak saya bertobat sampai sekarang. Kalau kita mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kemudian ketika kita bersekutu itu ada doa di situ, ada baca firman, merenungkan firman, dan itu disebut dengan mendengarkan firman Tuhan. Mendengar arti ada ketaatan di situ, kita melakukannya. Firman Tuhan berkata, ketika kita mendengar, itulah hidup daripada Maria. Nah, setelah kita punya prioritas, kita menjadi orang yang melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, melayani itu berarti kita berada di prioritas kita. Yang kedua, ada di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah sekolah, di kampus kita, di tempat kita bekerja, itulah kita melayani. Nah, kalau begitu saya maksudkan Lazarus Maria adalah kita mau sesuatu yang di dalam diri kita. Kemudian keluar adalah sesuatu yang ada di luar kita untuk kita melayani. Bukankah firman Tuhan berkata, Yesus berkata kita adalah garam dan terang dunia ini. Garam memberi rasa. Nah, pelayanan kita untuk kita memberi rasa kepada orang, memberikan dampak bagi orang. Terang itu menerangi kegelapan. Nah, kita tidak bisa memindahkan orang kalau Tuhan tidak pakai hidup kita. Berarti kita membangun
diri kita, karena kita mengerti prioritas hidup kita itu adalah kita. Lazarus, Maria adalah kita bersekutu dengan Tuhan dan kita mendengarkan dan melakukannya, firman Tuhan bilang, dan baru kita keluar ke dunia ini, berkata. Nah, kalau kita kuat di dalam kita, maka kita pasti kuat di luar. Nah, di tengah-tengah dunia yang kita sekarang hadapi, pemerintah memberikan kepada kita untuk kita bersatu melawan virus ini, maka kita ada tagar stay at home, study at home, service Sunday at home, kita beribadah dari rumah, tinggal di rumah, belajar di rumah, atau bekerja di rumah. Nah, kita harus mengerti, kita harus bersekutu dan beribadah kepada Tuhan itu di mana saja kita berada, di tempat kita berada, di rumah kita beribadah kepada Tuhan, di sekolah, di kampus, tempat kita bekerja, kita bisa bersekutu dengan Tuhan, kita dengar Tuhan, kita melayani orang. Rick Warren bilang seperti ini, kalau uang itu datang kalau kita melayani. Tahu kan tukang taksi, dia mengantar kita lalu kita bayar. Dia datang, dia melayani kita, baru kita kasih uang untuk dia dan uang datang padanya. Sama seperti kalau kita makan di restoran, kita pelayan itu memberikan kepada kita menu makanan dan kita makan di restoran itu, kemudian setelah itu kita bayar, bukan pulang. Dan tahukah itu terjadi dalam kehidupan kita, itulah melayani. Nah, ingat, pelayanan kita yang ada di luar dalam kehidupan kita. Nah, jadi saat kita stay at home, itu bicara tentang Marta. Kita bisa melayani dimanapun berada kita berada. Tahukah, home kita bisa kampus kita, bisa rumah kita, bisa sekolah kita, bisa tempat kita bekerja yang sudah bekerja, itulah home kita. Kita stay di rumah kita ini, di rumah kita masing-masing, itu kita bisa melayani. Suami bisa melayani, membantu istri, masak, bersih rumah, cuci pakaian, semuanya kita bisa layani. Mengajar anak-anak, banyak waktu kita di situ. Kita sendiri harus mengisi waktu kita belajar. Ingat saya bilang belajar itu adalah kita mendengar. Itulah Maria, mendengar, menulis. Kemudian kita membaca pengetahuan, membaca firman Tuhan, membaca pengetahuan yang lain. Karena wawasan ini dari kita membaca. Kita melihat dunia yang luas ini dengan kita membaca. Kemudian service Sunday at home, itulah Lazarus. Jadi kita beribadah kepada Tuhan. Beberapa hari Minggu ini kita beribadah kepada Tuhan. Dan hari-hari yang lain kita juga adalah beribadah. Bukankah hari-hari itu adalah Sabat, firman Tuhan berkata. Nah, jadi kalau saya bilang Marta, Maria, Lazarus itu adalah segitiga. Adalah kita mau mengerti bahwa apa yang kita harus bangun di dalam diri kita, kemudian kita keluar. Kalau kita kuat di dalam kita, pasti kita kuat di luar. Marta adalah gambaran daripada orang yang melayani. Karena dasarnya dia kuat adalah bersekutu dengan Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Nah, kalau saya bilang segitiga itu seperti ini, segitiga, maka di puncaknya itu adalah melayani yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan adalah bersekutu dengan Tuhan, mendengar dia. Itulah Maria dan Lazarus, gambaran daripada situ. Nah, jadi kalau begitu, stay at home, study at home, send service at home, itu tidak ada yang kebetulan kita zaman sekarang. Supaya kita mempraktekkan apa yang Yesus katakan di dalam hukum yang terutama dan pertama itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, kekuatan. Kemudian mengasihi sama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ayo, Yesus datang ke rumah kita ketika dia dapatkan ini dalam hidup kita. Itu membangun diri kita, bersekutu dengan dia, mendengarkan dia, dan melayani di luar. Menjadi berkat di luar kehidupan kita. Itu bukti daripada kita melakukan apa yang jadi hukum kasih. Itu mengasihi Tuhan, melakukan perintahnya dalam kehidupan kita, dan mengasihi sama sendiri kita.
sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.